Selamat pagi, kita bahas mengenai perkembangan terakhir ya, mengenai pajak. Jadi ada pengamat atau analisa yang mengatakan bahwa jumlah wajib pajak di Indonesia itu berapa? Coba tebak. Penduduk Indonesia itu 270 juta. Ya. Yang dewasa katakanlah 200 juta. Ya, anak-anak bayi kan nggak mungkin bayar pajak. Nah, berapa wajib pajak di Indonesia? Rupanya pemikiran Dirjen Pajak itu yang namanya wajib pajak Indonesia itu hanya 2 juta. Bayangkan, dari 270 juta penduduk Indonesia, berapa yang bayar pajak? Tahun 2023, yang bayar pajak itu hanya 2 juta orang. Tahun 2024, turun lagi menjadi 1,7 juta orang. Saya mau menyinggung masalah kepatuhan perpajakan. Ya. Kalau hanya 2 juta, itu kan berarti kan aneh nggak sih? Ada 3 hal yang menurut saya itu aneh dari pemerintah itu. 1, Anda beli Coca-Cola, Anda beli permen, Anda beli Softex, Anda beli Pampers untuk bayi, Anda beli susu, itu bayar PPN kok. Itu nggak dihitung sebagai pajak. Harusnya itu kan jumlah wajib pajak di Indonesia itu 200 juta, kalau bisa 270 juta. Tiap kali Anda beli permen, Anda bayar pajak, PPN. Itu 1. Kedua, zaman dulu waktu saya kecil, itu ada pajak sepeda. Sepeda tuh bayar pajak. TV bayar pajak. Sekarang sepeda motor itu, jumlah sepeda motor itu yang terbesar di dunia. Itu salah satunya di Indonesia. Itu jumlah sepeda motor di Indonesia itu ada kali 10 juta. Dan tiap tahun kan bayar STNK, itu pajak. Jadi pajak sepeda motor itu paling nggak 10 juta. Ya kenapa wajib pajak cuma 2 juta? Berarti pajak sepeda motor itu nggak dihitung pajak atau gimana? Itu yang pertama. Kedua, kewajiban pajak bukan kewajiban warga negara, itu kewajiban negara. Kalau misalnya kamu bikin pabrik, kamu bikin susu, ya, setiap hari itu kamu bikin 7.000 kaleng, jedek pagi, siang, sore, jedek, bikin kopi, bikin susu. Kewajiban negara itu yang memungut pajak. Iya toh, lagi pula, kalau misalnya bukan negara yang wajib memungut pajak, siapa yang mau bayar pajak? Sekarang gini deh, Anda beli motor kalau bisa kan nggak usah bayar pajak. Tapi kan terpaksa harus bayar pajak karena dipaksa harus ada STNK-nya. Lah pabrik juga begitu. Pabrik susu, jedek gitu. Yang ketiga ya, lucunya. Rokok itu, sebelum Anda bikin rokok, itu harus bayar cukai. Jadi rokok misalnya berapa ya? 1 pak itu ya. Tahu nggak itu cukainya berapa? Bisa 40.000, 30.000, 40.000 cukainya. Jadi belum produksi, Anda harus bayar cukai. Beli pita cukai dulu. Sehingga pada waktu produksi, cukai itu dipasang di rokok. Itu cukainya 1 lembar tuh 30.000. 30.000. Jadi orang belum bikin, udah bayar pajak, bayar dalam bentuk cukai. Loh kok bisa sekarang pemungutan pajak itu cuma 2 juta? Pengguna rokok itu berapa? Pengguna rokok ada kali 170 juta. Dan itu setiap mau dibikin itu rokok, ya, Anda belum pakai, Anda belum ngisep, Anda belum bakar itu, udah harus bayar cukai. Nah kenapa kok dibilang wajib pajak cuma 2 juta? Jadi, pola pemikiran begini ya, yang terakhir ya. Anda bayar parkir kan? Iya kan? Ya itu pajak. Itu pajak retribusi. Sama dengan pajak Anda mau ngebor air tanah, itu ada pajak retribusi. Anda mau bikin gedung, ya gedung itu kan pakai air tanah. Ya Anda harus pakai wajib 1 meter kubik itu bayar. Itu retribusi air tanah. Ya, oleh karena itu,
Kalau seandainya berapa jumlah pengguna parkir di Indonesia? Ada kali, ya minimum 100 juta deh. Yang 100 lagi nggak bayar mungkin parkirnya gratis. 100 juta orang pengguna parkir. Harusnya itu, setiap kali kita membayar pajak ya, apakah itu STNK, di situ terkandung nomor pajak, nomor wajib pajak. Itu. Jadi pada waktu saya beli motor, saya beli permen, di situ harus ada terkandung sebagai wajib pajak. Jadi nomor KTP itu adalah nomor wajib pajak. Sehingga pada waktu Anda beli motor, beli TV, Anda beli kulkas dan sebagainya, itu di dalamnya ada terkandung PPN. Itu harusnya Anda sebagai seorang milik KTP, ya. Anda antri ke apotek beli obat itu juga bayar PPN. Seharusnya terkandung di dalamnya itu adalah nomor wajib pajak. Sehingga setiap individu di Indonesia itu merasa sadar bahwa, oh iya, sekarang GDP Indonesia itu berapa? Ya, katakanlah misalnya 1,3 triliun dolar. Ya, itu kira-kira berapa? Sekitar 20.000 triliun rupiah. Iya kan? Itu kan pendapatan penghasilan seluruh penduduk Indonesia, dan di dalamnya terkandung pajak. Yaitu tadi, di dalamnya ada omset pabrik kopi, pabrik susu, di dalamnya ada orang pembeli sepeda motor, pembeli tahu, tempe, dan itu kan mengandung pajak. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang yang memiliki KTP, dia adalah wajib pajak. Jadi seharusnya nomor KTP itu adalah nomor wajib pajak. Begitu Anda punya KTP, Anda adalah pembayar pajak. Kalau enggak, Anda mau makan permen enggak bayar pajak? Lah beli di mana? Gitu. Jadi, sehingga konsep kita itu bisa lebih berpikir lebih cerdas gitu loh. Jadi sehingga kalau pemerintah tagihan pajaknya itu berkurang, itu bukan tugas warga negara, itu tugas pemerintah. Ya kan, artinya pabrik kopi itu banyak yang nggak bayar pajak. Lagi pula, ya, satu pabrik kopi jangan dihitung satu wajib pajak dong. Di dalamnya ada berapa? Misalnya, ya, satu pabrik kopi seperti Kapal Api, jumlah karyawannya 200.000, ya, itu kopi se-Indonesia. 200.000. Setiap karyawan juga dipotong pajak. Jadi seorang pemilik kapal api bukan wajib pajak 1 ekor, tapi 200.000 karyawannya itu yang bayar pajak. Pemiliknya belum tentu bayar pajak, tapi karyawannya sudah pasti dipungut pajak. Oleh karena itu, konsep bahwa pabrik-pabrik itu pembayar pajak dan masalah karyawan itu tidak dihitung sebagai pembayar pajak itu keliru. Ya. 70% yang bayar pajak dari sebuah pabrik itu adalah konsumen. Kedua, yang 30% pembayar pajak itu adalah karyawan. Ya, pemilik pabriknya itu belum tentu bayar pajak. Dia kalau untung baru bayar pajak, kalau nggak untung nggak bayar pajak. Kira-kira demikian.